Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini jam 9 ya. Di kesempatan pagi hari ini saya Ilham Dianta masih setia menemani Anda. Edisi Rabu 8 Desember 2021 dan interval 1 jam ini kita spesial sekali ya, ada program khusus talk show. Kalau biasanya mungkin interval waktu 1 jam ini kita hadirkan beberapa lagu dan informasi ringan ya. Tapi kali ini kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat yang aktif di koperasi tentunya. Ya, kalau kemarin kita berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang ada di Dinas Koperasi ya Kabupaten Sidoarjo. Nah, saat ini nanti kita akan coba mengerti lebih jauh lagi tentang apa itu koperasi simpan pinjam dan tentunya Dekopinda, ini Dewan Koperasi Indonesia Daerah Sidoarjo ya. Nah, kira-kira ini apa ya, Dekopinda ini lembaga gerakan apa koperasi yang otonom mungkin ya, gitu seperti apa nanti kita akan gali bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, dari Dekopinda ini ada Bapak Fatur Rozi selaku Ketua Dekopinda Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rozi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Rozi? Baik ya. Terima kasih. Oke, di sebelahnya ini ada Pak Sukoco Emilia SH selaku Ketua KSP Ar-Rahmah Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukoco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat dan semangat. Kumisnya seperti Gatot Koco ya. Kebetulan berkumis ini Pak Sukoco, sesuai dengan namanya ini ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada Pak Adi Supriyono SE selaku Ketua KSP Sejati atau Ketua Forum KSP. Ketua Forum KSP Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Adi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak Adi? Sehat-sehat selalu, terima kasih. Terima kasih. Di pojok pakai baju batik kuning ini ada Pak Zainul Arifin selaku Kabid Kelembagaan yang ada di Dekopinda Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arifin. Baik. Ini Pak Zainul Arifin kebetulan nggak pakai headset ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita gantian ya Pak. Oke. Yang ketawa bukan soalnya Pak Zainul ya. Iya, saya pertama ke Pak Fatur Rozi dulu nih ya, karena kita akan bahas tentang Dekopinda juga KSP ya. 1 jam ini kita akan tahu tentang Dekopinda dan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini Pak tentang Dekopinda. Kalau kepanjangan udah pada tahu ya, Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Nah, ini visi misi kemudian sebenarnya fungsi dan sebagainya seperti apa sih Pak Dekopinda ini? Ya, terima kasih. Bahwa ke depan Dekopinda ini mempunyai visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya Dekopinda yang kapabel dan akuntabel dalam memberdayakan koperasi yang unggul dan mandiri. Sedangkan misinya ini yang pertama adalah menyelenggarakan deklat tingkat dasar dan menengah bagi pengurus, pengawas, dan anggota. Lalu yang kedua menyelenggarakan bimbingan teknis, manajemen, dan akuntansi terhadap koperasi primer. Dan yang ketiga membantu advokasi dan legitasi terhadap koperasi terhadap yang mengalami permasalahan. Jadi itu adalah misi ke depan bagi Dekopinda. Oke, legitimasi ya tadi ya. Iya, sebenarnya legitimasi. Untuk posisi dari Dekopinda, kalau kita gini, koperasi itu ada banyak hal yang harus kita ketahui ya. Jadi tidak hanya koperasi, kita tahunya masyarakat itu koperasi sebagai lembaga simpan pinjam gitu aja. Itu aja yang kita tahu itu ya. Padahal ada banyak sekali di dalamnya gitu ya. Nah, Dekopinda ini sebenarnya posisinya di mana sih Pak? Misalnya di atas KSP atau apa? Nah, secara struktural apakah memang ada keterkaitan dengan KSP, kemudian dengan Dinas Koperasi Sidoarjo itu apa juga begitu? Jadi Dekopinda ini merupakan wadah bagi koperasi-koperasi se-Kabupaten Sidoarjo. Apapun itu jenis koperasinya, baik koperasi dari simpan pinjam
koperasi pegawai, koperasi karyawan. Pegawai itu maksudnya pegawai Republik Indonesia, lalu koperasi fungsional, baik itu polisi, angkatan darat, angkatan laut, dan terakhir itu koperasi unit desa. Nah, terus keterkaitannya dengan dinas koperasi dan UMKM Sidoarjo itu, apakah memang gimana? Ini lepas atau? Oh, dengan dinas koperasi. Dinas koperasi itu adalah merupakan tempat untuk berkoordinasi. Jadi gitu aja ya. kami berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang perkembangan gerakan koperasi yang ada di Sidoarjo. Baik nanti dalam bidang pembinaannya dan dalam bidang usahanya maupun permodalannya. Jadi dikatakan tadi oleh Pak Rozi bahwa Dekopin ini merupakan wadah ya Pak dari beberapa koperasi. Nah kali ini yang dua narsum kita ini dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Ternyata koperasi itu jenisnya banyak sekali, dan ini karena tempatnya sebagai wadah tentunya kan harus intinya itu ada kegiatan. Kemudian kalau misalnya koperasi ini bisa dikatakan tidak aktif ya, atau apa itu istilahnya, itu kan ada nih Pak koperasi yang tidak aktif mungkin ya, atau seperti apa. Nah ini tanggung jawabnya ke Dekopin atau bagaimana ini nanti? Ya memang itu merupakan salah satu tujuan dari Dekopinda itu, bahwa yang pertama kan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi, yaitu di dalam sistem pelaku ekonomi nasional ini, sehingga mewujudkan tata kelola ekonomi yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dengan tetap mengakui jati diri koperasi. Oleh karena itu bagi koperasi yang istilahnya butuh untuk pembinaan, lah ini kami berkoordinasi dengan Dinas Koperasi untuk melakukan pembinaan. Pembinaan sekiranya apa yang sekiranya diperlukan oleh koperasi itu, apakah bidang organisasi, bidang usaha atau bidang permodalan. Baik. Nanti kita akan lanjut lagi nih Pak Rozi ya. Saya coba bergeser ke Pak Adi Supriyono SE. Nah ini kebetulan juga sebagai ketua forum KSP, ada embel-embel forum. Ini apa maksudnya gitu loh Pak? Ya, forum apa memang yang mengepalai semua KSP gitu atau bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk keberadaan forum KSP Simpan Pinjam di Sidoarjo ini kita sebagai wadah dari Himpunan Perkumpulan Koperasi se-Kabupaten Sidoarjo, Pak. Di Sidoarjo ada puluhan ya, jadi banyak koperasi simpan pinjam. Nah dalam hal ini kita untuk menjembatani antara kebutuhan dari teman-teman dan pembina kita di koperasi Sidoarjo itu kan sebagai pembina kita. Nah di kita menjembatani antara apa yang jadi kebutuhan teman-teman di lapangan, termasuk dari apa yang harapkan oleh dinas itu, kita biar ada salurannya. Jadi kita membentuk koperasi forum komunikasi ini Pak, sehingga memudahkan kita dalam berkomunikasi bila ada suatu hal, misalkan kegiatan apa-apa, kita dalam forum dalam kelompok grup forum komunikasi ini yang melakukan kegiatan itu. Forum komunikasi ini berarti khusus untuk koperasi simpan pinjam saja. Simpan pinjam, iya betul. Iya kan, khusus KSP aja gitu ya. KSP, iya. Baik. Nah, sekarang kita ingin tahu nih tentang KSP, karena mungkin kita tahu hanya kepanjangannya saja, koperasi simpan pinjam gitu ya. Simpan juga untuk minjem gitu ya kan. Kalau mau nyimpen duit ya, itu kan biasanya di bank, tapi di koperasi bisa ya kan. Mau pinjam duit ya, di bank bisa, di koperasi juga bisa. Akhirnya jadi koperasi simpan pinjam. Nah, kadang-kadang itu sebelum kita tahu tentang KSP ini Pak ya, masyarakat itu biasanya ada banyak pertimbangan gitu ya, membanding-bandingkan gitu ya antara bank sama koperasi. Nah, mungkin
Ini bisa dijelaskan sama Pak Sukoco atau juga Pak Adi, kira-kira kelebihan KSP dibanding lembaga lainnya itu apa sih sehingga masyarakat itu jadi tergerak untuk melakukan simpan pinjam di KSP. Nah, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit yang tentang forum ya. Sebenarnya forum itu semua jenis koperasi itu hampir ada forumnya, termasuk Kopban itu ada sendiri. Itu hanya untuk semacam paguyuban saja. Lebih memudahkan koordinasi. Ya, menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Itu aja. Karena saya dulu ketua forum di periode sebelumnya. Jadi beberapa periode sebelumnya. Iya. Demikian. Nah, yang terkait dengan tadi pertanyaannya tentang apa yang membuat kita yakin agar masyarakat ini memilih KSP ya untuk melakukan simpan maupun pinjam gitu. Oke, salah satu di antaranya bahwa KSP memberikan layanan terhadap anggotanya atau masyarakat yang ingin bergabung untuk menjadi anggotanya memang lebih mudah jika ingin melakukan simpan pinjam. Nah, termasuk diantaranya ketika butuh modal, ketika bank kalau usahanya belum bankable ya belum bisa. Tapi kalau di KSP ya lebih banyak memperhatikan kepada usaha-usaha mikro, misalnya penjual bakso, penjual sayur dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin terlayani oleh bank. Ya, jadi lebih mudah masyarakat itu menganggapnya bergabung di KSP aja gitu ya Pak. Jadi apa mungkin bank itu mau melayani usaha-usaha semacam yang saya sebutkan tadi, misalnya penjual sayur, penjual ikan di pasar, kaki lima dan lain sebagainya. Itu lebih diutamakan oleh jadi KSP. segmentasinya SES-nya itu mungkin kelas apa B atau C, CD gitu ya. SS-nya sosial ekonominya itu mungkin kelas agak apa? Mikro. Sektor mikro. Ya, usaha mikro. Iya, itu. Dan itu tidak mungkin terlayani oleh bank. Iya. Begitu. Nah, itu lebih mudahnya begitu. Satu lagi, ketika ada krisis 98, bank-bank tiarap tidak mau memberikan pinjamannya, tapi usaha mikro bangkit. Tetap dan KSP tetap eksis bangkit untuk menyalurkan kreditnya terhadap anggota-anggotanya maupun masyarakat yang bergabung untuk menjadi anggota KSP. Nah, ini diharapkan bagi mereka yang memang punya usaha tapi istilah dari Pak Sukoco itu tidak bankable. Nah, ini disarankan agar ke KSP. Tapi kalau misalnya kita mau ke KSP tapi sebenarnya kita nggak tahu apa itu KSP, tentunya kita juga harus paham dulu dong apa itu KSP ya, manfaatnya buat mereka itu apa. Karena kan kalau pedagang sayur kan masyarakat kecil ya Pak. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan bahwa wawasan terkait dengan itu ya mungkin agak terbatas ya. Nah, kira-kira ini bagaimana menjelaskan pada mereka tentang manfaat apa itu KSP dan sebagainya. Monggo silakan. Manfaatnya KSP memberikan kemudahan-kemudahan layanan. Manfaatnya. Jadi makanya di forum KSP itu jargonnya itu terdepan dan bermanfaat. Terdepan dan bermanfaat. Dan itu distribusikan ke seluruh KSP seluruh Jawa Timur bahkan, karena kebetulan itu jadi jargon nasional. Maksudnya Jawa Timur. Jadi resmi. Jawa Timur aja. Iya, Jawa Timur aja. Jadi KSP terdepan dan bermanfaat itu jargonnya. Saya jadi ingat brand motor ya. Iya. Jadi manfaatnya memberikan pelayanan, kemudahan pelayanan gitu. Ya Pak ya. Sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat terhadap KSP ini apa saja sih? Maksudnya begini. Kadang-kadang kita itu asal tahu aja gitu, hanya simpan pinjam. Kalau nggak kita jemput bola, memberikan penjelasan dan sebagainya, baru mereka akan bergerak begitu. Biasanya mereka itu ya nggak ngerti gitu loh. Betul. Edukasi seperti apa ini Pak yang bisa dilakukan agar warga atau peserta ya kita katakan calon anggota gitu ya bisa tertarik gitu. Sebetulnya masyarakat itu bisa mendirikan koperasi simpan pinjam sendiri kalau seandainya ibu-ibu itu Kopban. Kopban itu sebetulnya sejatinya usahanya ya simpan pinjam ya Pak Roji ya. Jadi cuman pengelolaannya itu
kurang profesional. Nah, nah rata-rata yang KSP ini 90% itu orang-orang pengelolanya itu bersertifikat. Jadi bersertifikat yang dari BNSP. Itu sebagai pengelola. Jadi dan sertifikatnya standar kompetensi kerja nasional. Sehingga dalam memberikan layanan atau mengelola itu lebih baik, mampu mengadakan kantor yang bagus dan lain sebagainya lah. Kalau ibu-ibu ini sebetulnya yang dikelola ya sama, kebanyakan loh ya, korban ini. Cuman beliau-beliau kadang-kadang itu kurang ingin mengembangkan. Jadi misalnya kalau dibantu oleh pemerintah itu kadang-kadang bantuannya diberikan, kemudian tidak ingin menambah anggota yang lain. Sementara kalau KSP yang dikelola oleh bapak-bapak ini rata-rata terus ingin mengembangkan. Oke, sebenarnya untuk bisa menjadi anggota KSP itu apa ada syarat atau batasan tertentu? Kalau iya itu apa, kemudian seperti apa? Karena tadi tujuannya kemudahan pelayanan. Nah, kalau kemudahan pelayanan kan otomatis paling nggak ada syarat nih gitu ya. Tapi kan nggak segampang itu ya Pak. Bisa jadi nanti calon anggota lari kayak gimana? Syaratnya diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangga masing-masing gitu. Jadi tergantung KSP masing-masing, jadi tidak sama anggaran rumah tangganya, persusnya. Beda-beda ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Sukoco ini Ar-Rahma ya? Ar-Rahma. Kalau Pak Adi itu KSP Sejati. Iya, KSP Sejati. Di larangan. Aduh, monggo ke sana kalau ke pasar mampir ya. Monggo Pak, ya siap. Nah, ini syaratnya diatur sendiri-sendiri sesuai KSP-nya gitu, masing-masing ya. Tapi ada syarat dasar yang sama gitu. Syarat dasar ada ya sebagai warga negara Indonesia. Terus sehat, tidak linglung. Kemudian mampu mengambil langkah hukum yang baik. Jadi salah satu di antara kalau di tempat kami ya tentu taat dan patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Kok gampang banget ya syaratnya ya gitu aja ya. Kira gitu. Misalnya enggak karena kalau kita mau minjem beda lagi kalau mau minjem diatur lagi di peraturan khusus diatur lagi di peraturan khusus, tergantung nanti kalau kan ada simpanan pokok, simpanan wajib harus dipenuhi. Kemudian pinjamnya berapa? Kalau simpanan pokok wajibnya itu misalnya sudah ada 1 juta, kalau kita pinjamnya hanya 1,5 juta, mungkin ya enggak pakai jaminan dan lain sebagainya. Jadi pinjaman di bawah berapa juta itu nggak pakai jaminan ya? Itu tergantung persisnya masing-masing. Iya, oke, baik. Tapi rata-rata paling yang di bawah 1 juta pasti nggak ada jaminan ya, Pak Sukoco ya? Mungkin ya. Tergantung koperasi masing-masing itu. Koperasi ini kalau besar gitu mungkin dianggap nggak ada syarat gitu ya. Tapi kalau koperasi kecil baru berdiri, waduh 1 juta dianggap gede. Simpanannya 5 juta tapi mau pinjam 20 juta ya harus menambah jaminan. Ya itu contoh aja. Jaminannya itu apa sih Pak? Ya tergantung, bisa saja BPKB dan lain sebagainya itu. Jadi itu hampir sama ya. Tapi kalau simpanannya 5 juta hanya pinjam 2 juta ya enggak mungkin pakai jaminan. Gitu, baik, menarik sekali ya tentang KSP ini. Saya kembali ke Pak Rozi ini ya. Namanya saja koperasi simpan pinjam. Kadang-kadang kalau kita menyimpan duit atau menyimpan uang itu kan ada rasa, mungkin kita juga tadi Pak membandingkan antara koperasi sama bank ya. Nah, kira-kira ada jaminan apa keamanan? Kalau kita kan maunya safety ini Pak. Nah, kira-kira Dekopinda mengawasi KSP yang ada di sini itu apa sih Pak yang dilakukan agar rasa khawatir masyarakat itu tidak sampai berlebihan bahwa dan ini pun juga dijamin aman gitu. Iya. Berarti yang pertama ya bahwa koperasi itu harus legal. Koperasi itu harus legal. Legal dulu. Betul. Itu punya badan hukum dan juga dia sudah terdaftar di dalam dinas koperasi. Nah, lalu yang kedua biasanya
mereka yang pinjam itu Yang ditanyakan yang menyimpan, biar enggak Iya, Oh, yang nyimpan. yang menyimpan Pak Rozi. Iya. Biar safety merasa aman gitu Aman, loh. ya. Iya. Gimana selama ini pengawasannya seperti apa? Kan Dekopin ini pasti kok melakukan Iya. controlling dong gitu. Iya. Ya, Jadi kan seperti tadi disebutkan berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi anggota yang akan menyimpan ke koperasi itu ada aturannya. Misalnya ada 3 macam di situ: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, simpanan pokok itu sekali dia menjadi anggota itu ditarik. Berapa jumlahnya? Itu tergantung di anggaran dasar masing-masing koperasi. Lalu simpanan wajib itu setiap bulan ditarik. Sama, berapa jumlahnya tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lah, simpanan sukarela ini bebas. Artinya boleh menyimpan di situ dan setiap saat bisa diambil. Itu namanya simpanan sukarela. Jadi yang menabung itu masuk kategori simpanan sukarela ya Pak? Iya. Kalau misalnya kita mau menabung, Iya. itu simpanan sukarela. Yang setiap saat bisa diambil. Iya, Tapi iya. kalau simpanan pokok dan simpanan wajib tidak boleh diambil selama dia menjadi anggota, kecuali kalau keluar maupun meninggal dunia. Mas, saya Iya. tambahin tip tadi supaya aman ya. Oke, baik. Kalau menyimpan tadi ya. Perhatikan ketika KSP itu hanya merekrut dana masyarakat, meskipun itu terdaftar, meskipun itu legal, punya badan hukum, sebaiknya hindari. Karena ini sudah terjadi. Coba diulang lagi Pak Sukoco. Kalau ada KSP, meskipun terdaftar, punya badan hukum, tetapi dia tidak pernah meminjamkan Memberikan pinjaman kepada masyarakat. dananya kepada anggota, tetapi hanya merekrut dana saja. Kemudian dana itu disetor di kantor pusatnya di mana, misalnya di Jawa Barat atau di Jakarta. Hanya tik saja, nggak pernah give gitu Iya, ya. itu sebaiknya jangan, hindari. Meskipun diiming-imingi bunga besar atau jasa yang besar. Ini tip dari saya. Karena itu salah satu KSP yang merusak citra kami yang selama ini puluhan tahun kami membangun KSP. Iya. Yang untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa melalui sektor usaha mikro ini. Ternyata ada KSP yang bertujuan mencari dana sebanyak-banyaknya, tidak ada yang dilempar, yang dipinjamkan di masyarakat sekitar. Lah sewaktu-waktu kalau tutup, ya sudah ditinggal begitu saja. Dan Itu saya tambahkan koperasi yang buka cabang. Iya. Gimana nih Pak Rozi menanggapi apa yang disampaikan Iya. Pak Jadi buka Sukoco? cabang enggak ada kalau koperasi yang berdiri di Sidoarjo di store kemana enggak ada. Jadi misalnya koperasi itu di Lamongan atau di Pekalongan atau di Jakarta itu buka cabang, memang punya badan hukum hanya Nasional biasanya, Pak. iya nasional skalanya. Skala nasional. Nah itu jadi setelah dia mengiming-imingi, mari deposito, semacam deposito di bank itu ke tempat saya, Mira, dengan bunga yang sangat tinggi. Akhirnya berbondong-bondong masyarakat nyimpan. Setelah itu dia setorkan ke pusat dan ditutup cabangnya, sudah habis. yang rugi masyarakat. Iya. Tapi koperasi yang melakukan simpan pinjam betul, ya tidak mungkin langsung tutup, karena kan yang beredar kan cukup banyak. Uang yang masuk keluarkan lagi, uang masuk. Iya. Namanya juga koperasi jasa keuangan ya. Jadi simpan pinjam itu jasa keuangan. Nah, kalau misalnya sebagai masyarakat sudah terlanjur ini Pak Iya. ya, kita memanfaatkan KSP yang seperti itu, Tarik saja. langsung tarik. Tarik ya? saja. Iya. Tarik saja. Oke, 100% Jadi, tarik ya Loh, Pak ini ya. terus Ya. saya menyampaikan betul. Ya kita menyampaikan kepada masyarakat itu coba lihat koperasinya, jangan sampai itu koperasi tingkat nasional yang buka cabang. Itu sebagai pengalaman kita. Nih, Pak Rozi, kalau misalnya ada ditemukan yang buka cabang, langkah yang dilakukan Dekopin itu apa sih sebenarnya? Ini sudah dari ranah kepolisian atau apa ya nanti? Karena gini, selama ini mereka yang buka cabang nggak pernah melapor, Pak. Oh, fiktif berarti Iya, ya? Mas. Jadi melapor ke dinas koperasi, melapor ke Dekopinda. Buka cabang itu ada namanya?
Ada sama Ya, namanya sama dengan persis ya. kantor pusat. Iya, Wah, dengan yang di masyarakat pusat. jadi bisa tertipu dong. Oh ya bisa. Iya, Itu bisa. tadi. Nah, jadi mengiming-imingi bunga tinggi dan itu memang yang merusak citra KSP dari Iya, beberapa itu ada. Satu lagi yang merusak citra KSP yang tempo hari yang ada pinjol-pinjol yang atas nama KSP itu. Kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan itu. Oke, nanti kita bahas setelah jeda tentang pinjol ya. Setelah jeda iklan nanti kita akan tanya-tanya tentang itu. Iya. Tapi yang jelas kalau misalnya kita sudah terlanjur memanfaatkan simpan atau pinjam di koperasi yang ya abal-abal lah seperti itu, ini sebaiknya langkah selanjutnya yang harus dilakukan itu adalah langsung ditarik semuanya, ya. Tarik. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, ditarik aja. Itu saya pastikan 90% akan mengalami kerugian dan mengalami kerugian pada masyarakat yang menyimpan itu. 90% ya, Pak, ya? 90% Berarti rata-rata besar seperti sekali, itu. iya. Tapi yang jenis yang saya sampaikan tadi loh ya, hanya merekrut dana masyarakat, Tapi nggak pernah Tidak minjem. pernah memberikan pernah pinjaman. Iya, betul. Ini sebenarnya kalau ditarik 100% dikembalikan atau mungkin ada potongan-potongan? Kebanyakan itu setelah diberikan jasa beberapa kali sudah dia tidak bisa. Jadi Iya. mau ditarik itu biasanya diiming-iming, ini nanti jadi sekian Pak, jadi sekian, jadi sekian, jadi sekian, seperti itu. Oke, jadi agak ribet gitu maksudnya ya, tidak semudah seperti kita menarik pulpen di sini. Iya. Iya, Pak. Oke. Iya. Nanti kita ngobrol sama Pak Zainul ya. Nanti ya ada waktu sebentar Iya. gitu. Baik. Pak Sukoco, juga Pak Adi, Pak Rozi, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo ya yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan tanggapan, silakan ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0318961514 ya, atau bisa juga pertanyaan dikirim via WA 081130910009, atau mungkin juga Anda yang menyaksikan saat ini via YouTube ya, YouTube channel Suara Sidoarjo, bisa juga Anda sampaikan di sana atau di medsos kami baik itu Instagram, Facebook maupun Twitter. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, ada kabar gembira untuk Anda pecinta pizza. Saat ini ada Domino's Pizza hadir di Kalijaten Sidoarjo. Datang dan nikmati promo spesial opening store hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo. Lokasinya ada di Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ya, segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan periodenya dibatasi, sahabat ya. Selain itu Anda juga bisa order secara online di dominos.co.id atau call center 1500366. Domino's, the best, aku sih yes. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Iya, sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa manfaatkan dan menangkan hadiahnya
senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember sampai besok ya tahun 2021. Dan sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Untuk info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5, yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dekopinda Sidoarjo dan juga KSP Sidoarjo ya. Pada pagi hari ini kita masih ngobrol tentang koperasi simpan pinjam bersama dengan Bapak Fatur Rozi selaku Ketua Dekopinda Sidoarjo, ada Pak Zainul Arifin selaku Kabid Kelembagaan Dekopinda Sidoarjo, ada Pak Adi Supriyono SE selaku Ketua KSP Sejati atau Ketua Forum KSP Sidoarjo, dan juga Bapak Sukoco Emilia Esa atau Bang Uco ya, Ketua KSP Ar-Rahmah Sidoarjo. Baik, ini di sebelah Pak Rozi ini ada Pak Zainul Arifin selaku Kabid Kelembagaan. Nah, ini ada beberapa hal Pak yang sebelum kita bahas tentang pinjol ya, pinjaman online, kita ingin tahu tentang Dekopinda ini ya. Sebenarnya tentu Dekopin ini ada berapa program yang bisa dilakukan ya untuk memajukan koperasi, ya kan? Salah satunya mungkin KSP ya, kan tadi banyak disebutkan. Nah, ini bisa disebutkan program-program apa saja Pak selama ini yang sudah dilakukan, treatment agar koperasi ini tetap terus bertahan ya pada saat tertentu ketika perlu bantuan misalnya modal dan sebagainya. Nah, ini apa yang dilakukan? Kemudian hubungan keterkaitan dengan Pemkab dan instansi itu seperti apa? Monggo silakan. Terima kasih.
Daripada Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sidoarjo, program-program yang sudah dilaksanakan ini adalah melakukan pendidikan pelatihan. Baik. Yaitu seluruh daripada koperasi-koperasi yang ada di dalam naungan Dekopinda. Nah, itu yang sudah kita laksanakan untuk tahun 2021, karena ini termasuk periode baru, periode baru karena periodenya adalah 2020 sampai 2025. Ini baru kita laksanakan dengan tatap muka, dengan offline. Itu ada di daerah Trawas. Itu untuk sementara ini yang kita lakukan adalah diklat bagian anggota pemula. Nah, jadi kita membentengi daripada anggota-anggota koperasi itu agar jangan sampai nanti istilahnya terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan. Baik. Dengan adanya koperasi ini, anggota-anggota bisa mensuburkan, karena anggota itu termasuk diantaranya pemilik juga pengguna, dan termasuk mensuburkan daripada koperasi yang ada. Selain daripada itu, untuk program ke depan yang namanya Dekopin ini selalu sesuai dengan visi dan misinya, terus mengembangkan kelembagaan yang ada di dalam naungan Dekopinda. Apakah itu koperasi primer yang ada di KPRI, ada di KUD, maupun di Kopwan atau di Kopkar maupun di KSP, ini semuanya kita rangkul agar nanti semua apa yang dilakukan oleh Dekopinda ini membawa kelembagaan ini terus solid, tidak akan terombang-ambing. Jadi keinginan daripada Dekopin ini selalu mendampingi daripada Dinas Koperasi dan UKM ini lebih dikjaya. Apalagi daerah Sidoarjo khususnya menginginkan semua apa yang datangnya dari pemerintah daerah, termasuk lembaga-lembaga yang ada, ini terus diperkuat. Oke. Baik. Sebenarnya yang dilakukan Dekopinda Sidoarjo ya terhadap Dinas Koperasi dan UKM Sidoarjo itu salah satunya tadi diaplikasikan dalam bentuk diklat dan sebagainya, ya kan? Sebenarnya Dekopin ini memang sebagai pengontrol gitu atau bagaimana sih Pak? Pengontrol koperasi-koperasi yang ada di Sidoarjo begitu ya? Sebenarnya itu hanya sebagai pengontrol, malah lebih dari itu. Iya, bisa. Karena selain daripada itu kita berpartner penuh dengan dinas. Apabila ada usulan dari koperasi, walaupun dari dinas koperasi, walaupun dari kelembagaan koperasi yang ada, apakah itu dari KSP, itu menginginkan Dekopin ini diberikan informasi. Pernah terjadi, Nun Sewu, itu ada di Sidoarjo istilahnya koperasinya bubar, seperti Kopkarnya Sasa, pabrik Sasa, karena dipindah ke Probolinggo. Itu Dekopin turun tangan, Pak, untuk menyelesaikan itu. Jadi bukan lagi istilahnya bangkrut juga tidak, karena banyak karyawan yang dipindah ke sana, sedangkan rumahnya di Sidoarjo. Tutup ini berarti pindah dilanjutkan di sana atau gimana? Ada yang dilanjutkan di sana, ada yang ditutup. Sedangkan ada yang sedangkan yang dilanjutkan di sana modalnya tetap dibawa ke sana, sedangkan yang mengundurkan diri dikembalikan lagi kepada anggota yang tidak lagi menjadi karyawan ada di sana. Selama ini Dekopin yang sudah dilakukan apa saja sih agar koperasi di Sidoarjo ini bisa tumbuh sehat kayak gitu Pak? Selalu hadir selalu hadir. Kalau ada undangan selalu hadir. Karena pimpinan Dekopinda itu ada 10 orang, dan itu pun nanti Pak Ketua Dekopinda itu yang membagi tugas. Nah, tadi sudah disampaikan ada istilahnya diklat yang dilakukan oleh KPRI yang ada di Porong. Kita diundang sampai ke mana? Ke Sarangan. Nah, itu kan perlunya Pak, kita menguatkan dengan adanya kelembagaan. Apa kelembagaan itu secara pribadi kepada anggota dan termasuk diantaranya di dalam jajaran pengurus. Oke, baik. Sebelum ke pinjol, ini Pak Adi juga Pak Bang Uco ya. Ini kan ibaratnya Dekopin ini bapaknya KSP ya, betul ya Pak? Iya betul ya. Selama ini ada yang diwadulkan. Monggo, apa sih sebenarnya?
KSP itu biar kategori KSP yang bisa bertumbuh kembang itu yang seperti apa sih? Kalau misalnya merasa kok aduh kok begini-begini aja ya, kira-kira kurang apa ini ya? Kayak gitu-gitu apa ini Pak saat ini? Iya, jadi gini. Jadi gini Bapak, untuk Dikopinda, peran Dikopinda sendiri memang dalam konteks peranan Dikopinda itu berkaitan dengan apa pembinaan yang dilakukan oleh dinas itu memang ada berapa tahap atau mungkin ada berapa hal yang dilakukan, termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Dikopinda. Dikopinda dalam ini memang sudah merangkul ke semua apa bidang koperasi ya. Jadi mulai yang disampaikan tadi oleh Pak Bang Ucok tadi ada yang di Koban apa, yang sampai juga Pak Roji itu juga ada apa koperasi pegawai negeri Pak ya. Itu di samping juga ada KSP simpan pinjam, koperasi simpan pinjam. Lah peranan dari apa Dikopinda sendiri memberikan satu peran yang sangat penting tentang pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas, peran serta dari Dikopinda sendiri memberikan wadah untuk peningkatan kualitas pemahaman tentang koperasi dari para pelaku-pelaku usaha koperasi ini. Ya, jadi peranan dari Dikopinda sendiri memang kita anggap sangat penting karena memberikan satu wawasan terhadap perkembangan koperasi itu biar semakin baik. Oke, saya kira Pak. Baik, nah ini memang waktunya dibagi-bagi ya, ini kurang 15 menit, jadi sebelum kita ke penanyanya banyak ya, ini sudah saya lihat ini. Nah ini kita bahas soal tentang pinjol nih, sebenarnya sekarang lagi booming tentang pinjol ya, apakah KSP ini juga ada produk pinjol kayak begini, pinjaman online begitu, atau mungkin dulu ada syariah gitu kan ya, itu ada nggak produk dari KSP yang syariah dan sebagainya? Kalau produk syariah itu ada ya, banyak, tapi kalau pinjol sepengetahuan saya di forum kami tidak ada. Tetapi yang menggunakan digital itu ya hanya melayani anggota-anggotanya sendiri. Kalaupun toh pakai online itu yang di forum kami. Nah, jadi kalau di tempat lain kayaknya belum ada di Jawa Timur yang ditemukan KSP yang ada produk pinjolnya itu belum pernah dengar. Oh, oke. Kalau yang di Jawa Timur loh ya. Oke, baik. Ini untuk membentengi agar produk pinjol ini nggak masuk di KSP, kira-kira apa ya? Kan sekarang lagi era digital nih, orang-orang tuh kayaknya apa ya? Excited, tertarik gitu loh. Karena mungkin gampang lah atau apalah kayak gitu-gitulah gitu, Pak. Saya kira tidak bisa dibentengi itu. Dan hanya saya berharap masyarakat berhati-hati saja. Ya, saya khawatir nanti menjadi korban-korban seperti yang terjadi di media-media massa itu. Artinya begitu, hati-hati saja. Jadi cari jalan yang mudah, aman, terbaik, penuh kekeluargaan, yaitu di KSP. Oke, gampang ya. Nah, datang saja ke kantor atau bergabung itu, atau masyarakat yang belum mendirikan tidak apa-apa. Oke, ini bisa dijelaskan Pak ini tentang KSP Sejati dan KSP Ar-Rahmah. Mungkin kalau bisa menghubungi ini kemana, kemudian apa saja yang bisa kita dapatkan ini sebagai masyarakat, mungkin layanan ya, layanan apa yang bisa didapatkan, monggo silakan. KSP Sejati, KSP Ar-Rahmah, monggo silakan. Kita kan ingin tahu juga nih dalam-dalamnya ini kayak apa, monggo. Ya, jadi saya juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ucok tadi. Jadi kita sebagai pengelola koperasi simpan pinjam memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya Sidoarjo untuk mempermudah pelayanan pinjaman untuk meningkatkan modal. Itu sebetulnya warga atau masyarakat saja lebih baik memang ke koperasi. Jadi mendapatkan sebagai anggota koperasi dan di sana akan mendapatkan segala pelayanan yang dibutuhkan. Karena di sana banyak kemudahan yang diberikan. Tidak seperti bank. Jadi kalau di sana kalau sudah menjadi anggota, kebutuhan dari anggota sendiri akan terpenuhi dengan sangat mudah. Karena apa? Karena di sana kan tidak perlu persyaratan-persyaratan yang rumit lagi seperti bank. Nah, di sana kita bisa memberikan pinjaman dengan batas kemampuan kami sebagai sebagai pelaku usaha simpan pinjam dan mereka sebagai pemilik koperasi sendiri. Jadi otomatis ada hubungan yang sangat erat secara emosional karena dia anggota kami sebagai pemilik dan sebagai pengguna. Di samping akan memperoleh jasa yang lebih lebih murah ya Pak ya. Jadi
dengan pinjaman yang mungkin bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan, tapi tetap kita pakai norma-norma kehati-hatian. Ya, dengan memberikan jaminan tapi semua itu kembali ke anggota, karena hasil dari apa yang kita dapatkan kembali lagi ke anggota. Sebagai pemilik koperasi ini. Oke, baik. Gitu. Pak Bang Ucok, ada tambahan? Kalau enggak, saya langsung ke pertanyaan. Iya, ada pertanyaan aja. Monggo. Saya enggak ada tambahan. Enggak ada tambahan ya, langsung ke pertanyaan. Ini ada Pak Iwan yang ada di Waru menanyakan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bergabung ke KSP. Kemudian dari Puspita yang ada di Balong Panggang, apakah koperasi sudah melakukan pelayanan secara online? Apakah KSP, dalam hal ini KSP ya, apakah KSP sudah melakukan pelayanan secara online? Baik, 2 pertanyaan dulu, nanti kita akan sambung lagi. Monggo silakan. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menjadi anggota KSP? Ya, yang paling utama itu adalah identitas diri. Itu KTP. Gabung itu. Itu. Gampang ya, KTP. Kemudian untuk bergabung. Kalau nanti tujuannya pinjam dan lain sebagainya, maka ada tambahan-tambahan yang harus tergantung tujuannya ya Pak ya. Iya, kan itu bergabung itu cukup identitas dulu, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan, dan di dalam formulir itu rata-rata berbunyi kalau nanti menjadi anggota harus mengikuti tata tertib yang sudah ada. Itu kalau bergabung ya. Mematuhi tata tertib berarti kita harus tahu tata tertibnya ya. Kemudian jadi kan ada yang mau bergabung kemudian tujuannya kan macam-macam. Ada yang kalau bisa ingin menguasai menjadi pengurus. Kalau bisa hanya pinjam saja. Enggak mau nyimpan. Ya kalau ada yang hanya saya ingin nyimpan saja. Ya itu macam-macam. Nah, di situ nanti disesuaikan. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dokumennya hanya ini aja ya berarti ya Pak ya? Iya, untuk sementara ya identitas diri. Iya, itu aja ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ini tentang apakah KSP sudah melakukan pelayanan secara online? Ya, itu tergantung. Kalau yang kami belum. Kami sudah pernah mencoba memberikan layanan online, tapi masyarakat itu karena itu tadi anggota-anggota kami kebanyakan orang usaha mikro, jadi belum terlalu melek teknologi. Tutup. Jadi pernah 1 tahun rugi kami membayar IT ya. IT-nya yang online-nya itu rugi kami. Jadi tidak berjalan gitu. Oke, baik. Mungkin ini perlu banyak diedukasi sih tentang teknologi IT ini ya ke masyarakat, karena memang sasarannya kan memang masyarakat yang ya segmennya mikro ya, di mana mereka itu juga masih belum terlalu melek tentang ini. Jadi yang digunakan adalah pelayanan face to face ya Pak ya, langsung datang ke lokasi gitu kan. Mungkin yang dimaksud itu layanan online itu pinjaman ya. Jadi tidak mungkin KSP memberikan, kalau kami ya sepengetahuan kami memberikan layanan online. Ini tidak tahu kalau yang pinjol-pinjol itu tidak mungkin memberikan layanan online tanpa tahu identitas dan lain sebagainya itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini ada Pak Didik yang ada di Krian ya. Apakah bunga simpanan di KSP itu dikenai pajak? Kemudian ini ada Ibu Ika yang ada di Krian. Sebenarnya dana simpanan yang ada di koperasi itu disalurkan kemana sih? Kepo nih. Baik, saya jawab. Kalau dana simpanan itu yang simpanan model apa? Kalau yang simpanannya itu sebagai modal penyertaan, sebagai permodalan di KSP, ya tidak. Tetapi kalau sebagai semacam sejenis si jangkop atau deposito, kalau di koperasi itu namanya simpanan berjangka koperasi, si jangkop. Tapi kalau di bank deposito, nah itu kena pajak maksudnya ya, harus kena pajak. Kemudian dikemanakan tadi ya? Dikemanakan simpanan itu? Nah itu tadi yang kaitannya dengan yang awal tadi. Kalau ada orang hanya menyimpan saja di koperasi itu, dan koperasi itu hanya menerima simpanan-simpanan tok tanpa
salurkan pinjaman, ya. Maka hati-hati, tarik saja itu. Ya. Oke, jadi misalnya ada masyarakat pinjam, ini juga dana yang nyimpen, maksud saya nyimpen, otomatis kan KSP atau koperasi yang bersangkutan nyimpen dana nih. Nah ini bisa disalurkan ke mereka yang pinjam kayak gitu ya Pak ya. Namanya simpan pinjam seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya ini dijamin OJK atau enggak sih? Kalau koperasi tidak. Oh tidak ya? Tidak koperasi. Oke, baik. Nah ini sebagai yang penutup ya, 5 menit ini dibagi-bagi. Mungkin nanti kalau Pak Rozi dipindah nih Pak Zainul ya nanti ya. Ininya headsetnya ya. Oke, sebagai penutup monggo silakan. Ini beberapa penanya sudah saya bacakan semua ya, yang sudah bergabung di sini. Oke. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak tentang KSP yang tadi belum sempat saya tanya, monggo silakan nanti bisa disampaikan sebagai penutupnya. Saya berikan keempat-empatnya ini memberikan penutup, monggo silakan Pak Adi lebih dulu. Siap, ya. Jadi saya garis bawahi kembali. Jadi KSP merupakan bentuk usaha koperasi, yaitu yang untuk melayani simpanan dan pinjaman. Dan saya jelaskan lagi, saya juga sebagai wawasan kepada masyarakat yang belum bergabung menjadi anggota koperasi, marilah segera menjadi, kalau untuk pengen mempermudah proses pembiayaan untuk meningkatkan modal dalam sektor usaha mikro, segera menjadi anggota koperasi, karena di sini akan memberikan banyak hal kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat. Karena selama ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu tentang jenis-jenis pelayanan di koperasi, sehingga dalam hal ini mungkin ada rasa takut atau mungkin rasa jengah atau mungkin rasa lain-lainnya, sehingga mereka kelari bank. Ternyata dalam proses pinjaman di bank itu banyak kesulitan. Padahal di koperasi sendiri menggabung menjadi anggota, di situ sudah akan memecahkan segala permasalahan pembiayaan yang akan dibutuhkan oleh anggota kami. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bang Ucok, monggo silakan Bang Ucok. Ya, saya sedikit saja. Bagi warga masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, berkoperasi lebih baik daripada tidak berkoperasi. Sudah itu aja. Berkoperasi akan lebih baik daripada tidak berkoperasi. Hidup koperasi gitu. Ada tagline apa sih kalau koperasi itu biasanya salam apa gitu? Iya. Ya kalau yang salam. KSP memang salamnya terdepan dan bermanfaat. Terdepan dan KSP memang begitu. Itu di Jawa Timur. Oh iya benar tadi itu ya. Terdepan dan bermanfaat. Sebetulnya 3, terdepan dan bermanfaat. Turut menggerakkan roda perekonomian bangsa dan turut mengentas kemiskinan. Wah, iya ini yang terakhir ini paling berat sebenarnya ya. Oke, jangka panjang. Oke, dari Dekopinda mungkin ke Pak siapa dulu silakan. Iya, Pak Roji, silakan Pak Roji. Ya, terima kasih. Jadi sudah saya jelaskan bahwa Dekopinda ini kan wadah perjuangan cita-cita koperasi. Jadi oleh karena itu kami himbau kepada koperasi baru barangkali yang belum menjadi anggota Dekopinda segera masuk menjadi anggota Dekopinda. Sehingga nantinya apabila ada program semacam diklat itu kita bisa langsung memanggil untuk mengikuti diklat tersebut. Jadi diharapkan untuk segera mendaftarlah ke Dekopinda, karena Dekopin sebagai wadah gerakan koperasi khususnya di Kabupaten Sidoarjo, umumnya di Indonesia. Ya, oke, baik. Itu. Ada tambahan lagi Pak Zainul Arifin, monggo silakan. Koperasi itu memang soko gurunya perekonomian. Paling tidak masyarakat itu
Bahkan ada yang masih belum kenal dengan koperasi. Bentuknya koperasi seperti apa? Sebenarnya koperasi itu kan usaha bersama. Jadi waktu Bung Hatta itu menyampaikan bahwa itu adalah usaha bersama, karena Pak melihat bangsa Indonesia itu penuh dengan adanya silaturahim, gotong royong tadi. Gotong royong, dan akhirnya di antara kegotong royongan itu menjadi sejahtera. Harapan kami paling tidak koperasi itu tidak hanya di tingkat KSP, bahkan diharapkan sampai koperasi yang ada di wilayah RT. Karena di wilayah RT aja itu sudah ada koperasi simpan pinjam. Dan itu pun ada yang berupa syariah, bahkan ada istilahnya berbadan hukumnya itu ada, bahkan ada yang masih belum punya. Nah, dan itu wilayah RT itu sudah bisa membentuk. Tapi nunggu sewu, karena itu mungkin modalnya agak terbatas. Nah, bahkan dukungan itu hanya 1 kali apa 2 kali dari pemerintah waktu itu. Bahkan ada yang berjalan, ada yang istilahnya nunggu sewu, ada yang istirahat untuk sementara. Bukan bubar, istirahat sementara. Bahkan ada yang tidur. Tidurnya ada yang tidur nyenyak. Itu Pak bisa, Zainul, masa depan koperasi di Sidoarjo dibanding daerah lain bagaimana? Kalau di Sidoarjo insya Allah jadi tolok ukur, Pak. Jadi tolok ukur jadi daerah lain? Tolok ukur di Sidoarjo. Oke. Bahkan bahkan yang namanya di Jawa Timur ini sudah dikenal bahwa Jawa Timur itu adalah tolok ukurnya dari koperasi. Nasional. Karena saya sendiri kan termasuk Lapenkop Jawa Timur, termasuk Lapenkop Nas. Informasi itu kita peroleh bahwa Jawa Timur harus kita diberikan contoh kepada daerah-daerah yang lain. Bahkan saya sendiri juga pernah diundang kembali juga begitu. Karena di sana ada Niputu Rahmi. Itu saya dijemput di bandara itu, dan sana Pak Zainul nanti di sini 3 hari ya Pak, jangan pakai salam Pak ya, salam sejahtera saja, malah saya seperti itu. Karena mayoritas memang agama Hindu gitu. Kita buka kan, kita buka dengan usaha-usaha yang sekiranya bisa membangkitkan ekonomi yang ada di industri. Oke. Baik, terima kasih Pak Zainul. Ada tambahan lagi mungkin Bang Ucok, Pak Rozi? Iya. Sudah cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih semuanya, sahabat-sahabat dari KSP Kabupaten Sidoarjo dan juga dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah Sidoarjo. Ya, ada Pak Fatur Rozi selaku Ketua Dekopinda Sidoarjo, dan juga ada Pak Adi, Bang Ucok, dan juga Pak Zainul. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.